Nama saya Fatah Arif Suyanto dari Desa Dawan Kulon. Saya kebetulan ini pengelola penangkaran buaya dan wisata edukasi Taman Buaya Dawan. Saya mengelola penangkaran buaya mulai 2016. Kemudian wisata edukasi yang masih sederhana ini baru tahun 2002 ini dimulai. Sejarah penangkaran dan tempat wisata edukasi ini awalnya kami adalah dari komunitas pencinta reptil, khususnya buaya dan juga ular yang tidak berbisa bersama teman-teman. Kemudian karena buaya itu adalah satwa yang dilindungi, jadi kami harus mengajukan izin penangkaran supaya bisa memelihara buaya, dan kami mengajukan izin penangkaran untuk pengembangbiakan atau breeding. Kemudian seiring berjalannya waktu kami banyak dititipi juga buaya titipan dari negara, titip sementara di penangkaran ini. Jadi berawal dari komunitas reptil, kemudian kami dilanjutkan dengan izin penangkaran dan breeding. Kemudian untuk penopang sekarang karena sempat dihantam pandemi, ada tiketing masuk untuk menopang penangkaran tersebut. Untuk fasilitas kunjungan wisatanya masih sederhana. Jadi di sini ada kolam renang yang kedalaman 40 cm, kemudian ada yang ukuran anak-anak SD SMP itu yang 70 ke semeter, kemudian yang untuk berlatih renang ada yang kedalaman 125. Di samping itu ada taman kecil untuk selfie, kemudian edukasi tentang beberapa tumbuhan bunga perdu, yaitu yang mencakup flora ya. Kemudian kita juga bisa mengunjungi penangkaran buaya yang di sampingnya, bisa memberi makan buaya, mempelajari karakter buaya, dan juga dilengkapi dengan beberapa satwa reptil yang lain seperti ular, iguana, dan juga satwa mamalia. Jadi untuk sarana adalah kolam renang, penangkaran, taman kecil, dan beberapa satwa juga, satwa eksotik. Kalau keunggulan wisata di sini, walaupun masih sederhana, di sini kan wisata edukasi. Jadi selain wisata, di sini bisa untuk kegiatan edukasi seperti outing class, belajar renang, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan biologi, flora fauna, ada beberapa satwa, ada penangkaran buaya, ada taman kecil, bunga perdu. Jadi keunggulan utama adalah di sini wisata edukasi dalam bidang biologi khususnya dan flora fauna. Kemudian ditambah untuk hiburan dan olahraga renang. Untuk pemasarannya kami masih sederhana karena kami lebih konsentrasi menangani perawatan buaya di penangkaran dan breedingnya. Jadi kami juga mengandalkan ada beberapa pengunjung yang dipersilakan dia mengupload YouTube, kemudian pernah juga dimasukkan ke Instagram di Purwokerto. Kemudian beberapa pelajar mahasiswa yang praktek KKN maupun observasi di sini juga kadang ikut membantu mempromosikan lewat media. Dan juga pernah ada selebaran tapi kemudian dihantam PPKM, jadi mungkin terhenti, nggak bisa mengundang massa pada saat itu. Untuk kami wisata bisa bertahan, sebenarnya yang bertahan adalah penangkaran buayanya. Untuk operasional memberi makan, menggaji karyawan, untuk perawatan penangkaran. Jadi
wisata ini justru dibuka di pertengahan pandemi, awal 2002. Kemudian dari tiketing masuk yang ada bisa membantu memberi pakan, kemudian bisa untuk kehidupan yang merawat di sini membantu seperti itu. Jadi pengembangan juga. Kemudian mulai tahun 2002 ini kami juga sudah ada perusahaan yang punya MOU melakukan kegiatan pengembangan keanekaragaman hayati, khususnya di penangkaran reptil buaya dan pengembangan wisata flora dan fauna tersebut, yaitu PT Indonesia Power Adipala Cilacap PLTU, di mana dari perusahaan PLTU telah banyak membantu pengembangan, perawatan dan juga operasional pakan buaya. Jadi kami sudah terbantu sekali dengan adanya perusahaan yang membantu CSR tersebut. Harapannya karena di sini berangkat dari kegiatan konservasi dan edukasi, jadi kedepannya ada yang menyupport, mendukung baik masyarakat, perusahaan maupun pemerintah, harapannya supaya bisa berkembang sebagai wisata edukasi yang utama dan wisata yang berbasis konservasi juga, karena di sini sebuah penangkaran. Jadi mudah-mudahan nanti ada perusahaan CSR yang memang berkelanjutan, kemudian ada mungkin pemerintah daerah atau perorangan atau siapapun yang ikut andil untuk mengembangkan tempat wisata edukasi dan tempat konservasi ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin sudah cukup mencakup tentang sejarah dari penangkaran ini, kemudian kegiatan, fasilitas, dan rencana pengembangan maupun harapan ke depan. Saya kira itu.